Nah, itulah yang menjadi polemik di luar. Ketika ini ngambang terus, orang yang merasa merasa tahu gitu sedikit, kemudian mengembangkan asumsi-asumsinya, akhirnya kan larinya ke Pak Yosep lagi, larinya ke Yoris lagi, sebagai anak tertua katanya yang pernah disebutkan temperamental segala rupa. Nah, itulah yang menjadi geram kami pihak keluarga ketika ini ngambang. Masih orang anggapannya dicuatkanlah masalah yayasan. Yayasan apa sih? Yayasan dapat uangnya berapa ratus juta sih? Itu pun kan untuk sekolah. Digadang-gadang lah untuk pencucian uang dengan partai politik segala rupa. Iya, nggak nyambung. Jadi ini nggak nyambung. Kemudian nah, karena beberapa pihak menganggap ini, wah ini lumayan nih buat cuan nih, kita goreng aja. Mana ya? Resiko ketika saya ini bakal dihujat, karena orang kan sudah berpandangan jelek ke Pak Yosep. Padahal di balik semua itu saya menyelamatkan hubungan baik silaturahmi antara keluarga besar almarhum Bapak Urip dengan keluarga besar Pak Yosep. Ini kalau saya tidak masuk ke Pak Yosep secara buru-buru, ini akan berkembang jauh. Akhirnya kasus tidak terungkap, hubungan keluarga renggang. Ini keluarga Pak Yosep ini sekarang bisa teredam, bisa reda ketika saya datang ke Pak Yosep meminta maaf. Itu, dan fakta di lapangan memang sulit karena memang ada fakta CCTV yang menunjukkan Pak Yosep memang betul datang jam segitu. CCTV Polsek juga ada, Pak Yosep datang laporan jam segitu, semua tidak bisa dibohong. Nah, hanya saja mungkin karena ada hal-hal yang memang seolah-olah orang dekat atau yang kenal, jadi di TKP itu begitu, karena pintu rumah tidak rusak, itu kan itu hal-hal yang wajar ya ketika ada perkiraan seperti itu. Ramai sebenarnya kalau memang posisi ini ngambang, pasti lebih ramai lagi. Iya. Ini orang, saya juga sebenarnya kalau begini aja, pihak Polda menetapkan aja, gitu ya, siapapun, saya akan ngomong, saya akan membeberkan dari awal apa yang dilakukan oleh pihak polisi. Saya nggak terimanya tuh apa? Ketika polisi sudah berusaha semaksimal mungkin, dituding, disogok, disuap. Polisi ini ada apa nih katanya? Ya wajar, namanya juga manusia. Jangan ketika itu digoreng lagi. Wah, katanya nih dokter yang awal disuap. Saya kadang suka mikir gitu, ya Allah, ke orang. Saya juga mikirnya begini, Pak Yosep sama Yoris nih korban. Mereka nggak mikir ke sana. Ketika mereka serang gitu, terus-terusan. Saya pernah ada ditanya gitu ya, pada waktu itu, kenapa Pak Kades katanya kok curiga sama Pak Yosep, gitu kan? Karena namanya orang kan awal kan orang dekat dulu ya, itu. Tapi ketika kesini kan terlihat dengan fakta yang di lapangan, bukti-bukti yang dikeluarkan, keterangan saksi oleh pihak kepolisian di dalam nih, tidak ada yang mengarah ke Pak Yosep, ya mau apa lagi kan gitu. Masa harus kita paksa? Itu. Saya kan awalnya juga sama, sempet curiga Yore, saya curiga ke Pak Yosep, curiga ke Danu. Semua saya curigai orang-orang yang dekat. Karena apa? Karena di TKP itu tidak ada barang yang hilang, hanya kecuali HP almarhum Amel. Saya kan curigai semua. Malah saya awalnya curiganya ke Pak Yosep dulu, terus ke si Danu karena ada dekat, terus lama-lama saya curiga juga ke Yoris. Saya pancing-pancing mereka. Sejauh mana kegigihan mereka untuk mengungkap kasus ini. Selain itu juga akhirnya ditemukanlah
keterangan-keterangan saksi, dan saksi itu bukan bayaran. Masa polisi ngadain saksi bayaran, saya aneh. Jadi kalau ini terungkap, kayaknya insya Allah nggak akan ada opini lagi. Dan itu nanti dibuktikan akan di persidangan. Sejauh mana mereka bisa membuktikan kalau yang tersangka gitu. Kalau tidak terbukti ya sudah. Gitu. Kan masih ada proses pengadilan. Kan saya tadi dibilang butuh keyakinan dari para pihak. Jessica Mirna kan begitu. Gitu. Ini framing pelaku saya. Dia masuk kanal YouTube, ya saya nggak tahu lah ya. Ini kan perkiraan saya. Masuk kanal YouTube, akhirnya ikut nerangin, goreng-goreng ke sana kemari, goreng-goreng ke sana kemari. Kan cepet kalau media sosial itu. Akhirnya orang yang datang minta keterangan, baru tahu separoh aja gitu, nggak tahu. Ini yang saya nggak terima, dituduhnya polisi disuap. Apa mungkin akan ada penyuapan dalam kasus pembunuhan? Nonsen. Tidak ada ceritanya. Nggak ada dalam kasus pembunuhan kecuali korupsi. Nggak ada kasus pembunuhan ada suap. Terus kalau toh memang benar, Pak Yosep punya duit berapa untuk nyuap polisi? Terus kepentingan Pak Yosep apa? Justru ingin membuka. Justru Pak Yosep korban. Siapa pelakunya? Iya. Aneh lah. Jadi itu mah untuk cari cuan aja. Jadi malah subscribe saya turun gara-gara saya fight sama Pak Yosep. Unsubscribe. Ya. Ngopi dulu lah.